Maka saya rasa ini bukan komedi, tapi adalah penghinaan. Dia keluarkan hinaan-hinaan melalui candaan-candaannya. Media itu arena ide, bukan arena fisik. Kalau mau main fisik-fisika. Anies manis ya? Iya Bang Panji, manis banget. Semanis janjinya, well. Manis banget waktu jualan program rumah DP 0%. Kenapa satu ruangan itu pada ketawa? Karena yang nonton abah dan anak-anaknya, makanya satu frekuensi. Seniman stand up komedian yang belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, inisialnya P. Setelah penampilan stand up komedian Pandji Pragiwaksono lewat Mens Rea di Netflix yang itu tepi jurang banget, roasting pemerintah mulai dari Prabowo, Gibran, NU, Muhammadiyah, Farel Bramastya, kemudian ada lagi siapa? Pangrekun, KDM, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi justru yang lagi heboh bagian Pandji roasting Gibran. Ya, ini heboh banget sampai di demo Pandjinya, bahkan Pandjinya dilaporkan ke Polda. Tapi dari hebohnya stand up komedi Pandji Pragiwaksono di Netflix, yang diserang malah Anies Baswedan. Kok bisa? Yuk guys, disimak sampai selesai guys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Sudah saya duga sebelumnya kalau penampilan Pandji Pragiwaksono yang luar biasa ini akan menjadi buah bibir, akan jadi perbincangan yang sangat-sangat luar biasa pula. Kalau sebelumnya kita dihebohkan dengan sindir-menyindir, ya kan, ketegangan, polemik soal bencana di Sumatera, penanganan bencana Sumatera, pemerintah itu dikecam publik ya, karena terkesan lamban dan masih banyak lagi polemik-polemik lainnya. Itu di penghujung 2025 lalu. Nah, panas kan? Tapi di situ Pak Anies speak up, dan Pak Anies juga yang diserang oleh para buzzer. Ditutup di penghujung tahun 2025 dengan penampilan spektakuler Pandji Pragiwaksono yang merosting beberapa pihak, ya kan? Nah, yang paling menonjol ya Pandji merosting Gibran. Nah, kita simak dulu guys ya. Video Pandji merosting Gibran. Ini yang lagi heboh banget guys ya. Banyak para pendukung Gibran itu marah dari roastingan Pandji Pragiwaksono. Ganjar dia bilang ganteng, kemudian Anies manis ya. Dan di situ kebetulan ada Pak Anies Baswedan yang juga lagi nonton. Kemudian Prabowo gemoy. Ya, karena memang citra Prabowo kan gemoy guys ya. Dicitrakan seperti itu dari seorang mantan Jenderal Kopassus tiba-tiba jadi gemoy. Nah, di bagian Pandji mengatakan Gibran ngantuk ya, sampai dicontohkan gitu loh. Nah, ini yang membuat banyak pihak pembela Gibran itu marah dan kesal banget dengan roastingan Pandji Pragiwaksono ini. Bahkan Pandji itu didemo ya, NU, katanya NU dan juga Muhammadiyah, serta dilaporkan ke Polda. Kita dengarkan di sini. Seniman stand up komedian yang belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, inisialnya P. Di laporan kita pada kesempatan kali ini kami menganggap bahwa yang saya laporkan ini, oknum terlapor ini, bahwa saya menganggap dia telah menebarkan isu-isu yang kurang positif gitu, telah merendahkan, menfitnah khususnya organisasi keislaman yang terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Lalu kemudian narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis yang terus kemudian
ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya, imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin. Nah, tentu ini kan sangat mencederai untuk saya, wabil khusus dan teman-teman anak-anak muda NU dan Muhammadiyah. Begitu sih Bang. Alhamdulillah respon dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya responnya sangat positif begitu. Kami tadi dari jam 8, kurang lebih jam 8 atau jam 9 ya. Jam 8, jam 9 alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa keluar untuk laporannya begitu. Besar harapan kami apa yang menjadi laporan dan temuan-temuan kita atas nama pencemaran nama baik dan terus kemudian merendahkan institusi organisasi Islam terbesar di Indonesia ya segera mungkin untuk ditindaklanjuti, kalau bisa ya secepatnya untuk dipanggil untuk diklarifikasi, dan kalau memang ada berikut dengan bukti-bukti yang kita lampirkan bisa ditindaklanjuti ya secepatnya bisa diproses begitu. Itu kan sebuah candaan ya, roastingan ya, tapi membuat kesal para pendukung Gibran. Sehingga ini kan sebuah candaan tapi dibikin serius, ya kan? Nah, kalau debat lalu itu sempat kan Gibran ngeledek Mahfud MD ya kan di debat cara serius debat itu, tapi dibikin candaan, ya kan? Lalu sekarang acara candaan dibuat serius. Ini kayaknya drama. Kalau pas debat Pilpres lalu kan drama gimmick nangis, ya kan? Nah, sekarang juga kita lihat itu kesal gitu ya, kesal karena seolah-olah Pragiwaksono itu melakukan bullying terhadap Gibran. Ada juga di part lain itu yang merosting kinerja dari Gibran di sini. Nah, di bagian ini banyak pendukung Gibran yang tidak tersinggung. Yang tersinggung justru malah ketika Panji mengatakan ngantuk, Gibran ngantuk ya. Nah, kalau menurut keyakinan saya, ini sih suatu komedi satir yang oke-oke saja, karena ini acara candaan, stand up, roastingan gitu ya, dibawa santai saja gitu ya. Tapi ada sebagian pihak yang justru tidak dibawa santai gitu ya. Nah, kalau menurut kalian sahabat Yanis, apakah pantas roastingan Panji Pragiwaksono itu atau tidak? Apa yang disampaikan itu ya banyak netizen yang mengatakan ya sesuai dengan apa yang ada gitu loh, fakta gitu loh. Banyak benarnya, ada sebagian netizen begitu ya. Ada juga yang tidak. Pihak yang kontra ya dengan candaan roastingan Panji Pragiwaksono ini ada Dr. Tompi yang itu lebih ke bullying, dan pihak-pihak konten kreator lain yang mendukung dan membela Gibran gitu ya. Nah, kalau kalian nih pihak yang mana nih? Apakah senang dengan roastingan stand up Panji Pragiwaksono atau yang tidak senang gitu loh, atau yang tidak setuju dengan roastingan Panji Pragiwaksono? Nah, di balik kehebohan stand up komedi Panji Pragiwaksono ini, yang diserang justru malah Bapak Anies Baswedan. Kok bisa? Yuk, ini ada beberapa konten kreator yang saya cuplik videonya. Kita dengarkan gitu ya. Check it out. Anies manis ya. Iya Bang Panji, manis banget. Semanis janjinya, well. Manis banget waktu jualan program rumah DP 0%. Semanis mulutnya Bang Panji waktu nyelesin rumah DP 0%. Kata Bang Panji yang bisa dapat rumah DP 0% maksimal penghasilan 7 juta. Itu kan katanya, bukan faktanya. Musik! Gria Jakarta Bahagia hadir dengan DP 0. Program DP 0 ini untuk orang yang pengen punya hunian pertama kali di Jakarta. Memang ada syaratnya, kayak misalnya tadi maksimal penghasilannya satu keluarga 7 juta, atau KTP Jakartanya minimalnya 5 tahun untuk menghindari ada warga DKI dadakan gitu. Karena pada prinsipnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu istilahnya nalangin dulu atau mensubsidi dulu DP-nya yang kelak akan dibayarkan dalam bentuk cicilan oleh warga DKI Jakarta.
ini satu Hei Panji Pragiwaksono, menurut keyakinan saya mulut Anda Panji sama Pak Anies mirip ya. Salah nada, sorry. Mirip ya. Anis manis ya. Aduh, bahagia banget. Semriwing sekali. Senyumnya Pak Anies dipuji sama sahabatnya tuh si Panji. Dari semenjak Pak Anies kalah capres kemarin, ya gagal jadi calon presiden kemarin, baru kali inilah ketawanya lepas sekali. Ya kan, itu pun ketawa karena nontonin sahabatnya si Panji, ya ngejek-ngejek semua lawan-lawannya Pak Anies kemarin. Tapi Bang Panji, sorry banget nih, aku harus jujur. Menurut keyakinan saya, jokes abang kemarin, materi abang kemarin tuh nggak lucu sebenarnya. Tapi kenapa satu ruangan itu pada ketawa? Karena yang nonton abah dan anak-anaknya, makanya satu frekuensi, makanya lucu menurut keyakinan saya loh ya. Bayangin semua pejabat, mantan pejabat disenggol sama si Panji, ya kan? Contohnya Deddy Mulyadi, Ferrel, Raffi Ahmad, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan keluarga, Gibran, semua lah pokoknya, ya kan? Tanpa bukti loh, itu hanya cuap-cuap. Tapi satu yang nggak disenggol sama dia siapa? Konco kentalnya. Siapa sohibnya? Ya si Anies, siapa lagi? Padahal banyak loh materi-materi lucu tentang Anies ya yang bisa dibawa sebenarnya, tapi mungkin nggak enakan kali ya karena orangnya nonton di situ. Tentang angin nggak ada KTP bisa tuh ya kan. Terus rumah DP 0% yang dulu digaung-gaungkan juga sama jubirnya si Anies. Siapa ya? Si Panji, siapa lagi? Nah, jadi kesimpulannya, menurut keyakinan saya duga kuat dan sekaligus saya bertanya, mensrea kemarin yang disampaikan Panji, materi-materi Panji itu, apa mungkin Pak Anies yang buat? Mungkin nggak? Coba tulis dalam komen ya, tulis di kolom komen, mungkin nggak? Diserang malah Pak Anies Baswedan mengungkit tentang DP 0 rupiah. Wow, itu kan sudah lama banget berlalu guys ya. Dan saya melihat stand up komedi dari Panji Pragiwaksono ini ya orang-orang yang punya jabatan saat ini. Nah, kalau Pak Anies Baswedan kan nggak ada, alias pengangguran gitu loh. Nah, tapi kenapa kok Pak Anies yang justru malah dipuji gitu ya, tidak di roasting. Jadi para pihak sebelah ini mengait-ngaitkan masa lalu Pak Anies dengan Panji. Karena Panji dulu kan jubirnya Pak Anies ketika Pilgub di DKI Jakarta. Tapi kok Panji nggak roasting Pak Anies Baswedan? Ya karena memang saat ini Pak Anies bukan siapa-siapa ya kan. Ngapain juga Panji ngerosting Pak Anies Baswedan? Nah, sebelumnya kita lihat banyak loh segmen-segmen di mana Panji ngerosting Pak Anies Baswedan. Tapi Pak Anies Baswedan santai-santai aja. Ya kan, beberapa kali di roasting oleh stand up comedian, Pak Anies Baswedan santai-santai saja. Bahkan pendukungnya juga santai-santai saja, anak abah gitu ya, nggak marah gitu, nggak kesal gitu. Ketika idolanya di roasting. Beda ceritanya sekarang gitu loh. Pendukung Gibran, ketika Gibran di roasting oleh Panji, para pendukungnya ngamuk, marah, kesal, ya kan? Bahkan Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda. Nah, itu Sobat Indonesia ya. Saya juga bingung kok bisa ya sebuah acara roasting stand up komedian yang memang kita sering lihat gitu ya, yang di roastingnya pihak-pihak tertentu. Oh ya, selain ya termasuk Raffi Ahmad gitu ya. Raffi Ahmad kan juga menjabat di kabinet Merah Putih Prabowo sekarang ya. Itu juga di roasting oleh Panji Pragiwaksono. Tapi yang dipermasalahkan banyak pihak, para pendukung Gibran ketika Panji ngerosting Gibran. Nah, kalau KDM saya lihat dia malah santai-santai aja, malah senang juga gitu ya di roasting gitu. Prabowo, pendukung Prabowo nggak tahu nih, karena pendukung Prabowo Gibran ya sama aja gitu ya. Nggak tahu nih 02. Nah, yang jelas kalau pendukung Gibran yang begitu kesal dan marah ketika Panji ngerosting Gibran. Nah, apakah Panji itu bisa dipidana karena merosting wakil presiden? Karena ada KUHP yang terbaru gitu ya, itu soal menghina presiden dan wakil presiden, itu bisa dipidana.
Tapi kalau menurut Mahfud MD, ya kan, karena penampilan dari Panji Pragiwaksono ini sebelum KUHP baru ini disahkan berlaku per tanggal 2 Januari kalau nggak salah. Jadi Panji tidak bisa dikenakan hukum pidana. Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Ormas agama ngurus tambang. Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak kan? bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya Dia belum mengatakan berlaku. bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. tidak akan dihukum Mas Panji. Tenang, nanti saya yang bela. Panji tidak sedang berkhutbah. Ia tidak mengajak revolusi, apalagi menjatuhkan vonis politik. Ia hanya mengingatkan satu hal sederhana, tapi sering dilupakan. Pemimpin itu bukan produk endorsement. Panji pun membuka mata publik melalui mensrea, bahwa hasil kerja pemerintah saat ini adalah hasil dari pilihan masyarakat. Untuk itu, ia mengajak publik untuk kritis. Memilih pemimpin harus melihat 3 hal, bibit, bebet, bobot, alias latar belakang, kemampuan ekonomi, hingga rekam jejaknya. Kalau kritik komedi saja dianggap ancaman, mungkin yang perlu ditertawakan bukan komikanya, tapi ego kita sendiri. Padahal yang diharapkan dari seorang pemimpin bukan kecepatan membalas sindiran dan kritikan, tapi kedewasaan menyikapi kritik. Karena pada akhirnya yang bikin pemimpin dihormati bukan seberapa sering ia muncul di layar, tapi seberapa tenang ia berdiri saat diuji. Pemimpin itu kerja publik. Jika menurutnya kritik itu tak penting, tak bernilai, ia bisa saja memilih mengabaikan dan fokus pada pekerjaan utama. Gimana menurut kalian sama Iris? Sekali lagi tentang stand up komedi Panji Pragiwaksono mensrea, roastingan itu oke-oke saja atau tidak tepat? Komen di bawah, oke? Mungkin itu saja video kali ini, sama Iris. Thank you for your attention one more time. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.